Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Cuma memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda, dan adu domba. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana berita Ustadz Agustan beberapa hari ini sudah meninggal dunia, dan saya akan menanggapinya. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Ustadz Agustan dan kepada anaknya Zielda khususnya, dan kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan bagi Zielda, dan kiranya dia tetap berpegang pada imannya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah teman-teman, di mana video kali ini saya membagikan kepada kita semua tentang Ustadz Agustan ya. Dia pernah menyesal dan pernah juga minta maaf terkait kesalahan yang telah dia lakukan, bahwa dia pernah meletakkan Alkitab di pantatnya dan dia kentutin Alkitab. Nah, menurut pengakuannya bahwa dia tidak meletakkan Alkitab itu dengan isinya, melainkan isinya itu dicabut, tinggal sampulnya lah yang diletakkan di pantatnya itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan melihat saja video Ustadz Agustan sebelum dia wafat dan juga detik-detik dia akan wafat. Videonya yang berikut ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama-tama kepada seluruh umat muslim yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi, apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Cuma memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda, dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat, janganlah engkau menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Ya, kemarin katanya rasa tercekik begitu. Iya, beberapa hari sih yang lalu sih merasakan apa ya? Saya kan juga melihat di YouTube itu kan orang-orang yang kondisi sakaratul maut kan, itu kan posisi begini, itu kalau menjelang acara ini udah ngunci. Coba kok.
Nah, jadi itu dia teman-teman ya, kita sudah mendengarkan bagaimana Ustadz Agustan menyampaikan minta maafnya dan juga dia mengatakan bahwa dia menyesal. Sebenarnya teman-teman setelah dia menantang Tuhan kemarin itu bahwa kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya apakah dalam sebulan dia mati atau meninggal dunia, tetapi tidak lama kemudian dia mengalami sakit stroke pada saat itu, dan harapan saya pada saat itu sebenarnya secara pribadi teman-teman bahwa setelah jatuh sakit Ustadz Agustan ini, setelah dia mempermainkan Alkitab, saya berharap kemarin bahwa Ustadz Agustan ini dia benar-benar bertobat dan meninggalkan cara hidupnya yang sia-sia atau meninggalkan perbuatannya, dan dia tidak mau menghina lagi, menghujat lagi. Saya berharapnya seperti itu kemarin. Saya juga pernah sampaikan ya bahwa kalau Ustadz Agustan ini masih belum dia mati dalam waktu yang dia minta seperti dalam tantangannya kepada Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Karena pernah saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah berkenan kepada kematian orang fasik, kematian orang jahat, apalagi kematian penghujat. Justru Tuhan lebih berkenan kepada pertobatan mereka. Jadi sebenarnya kalau Ustadz Agustan kemarin itu tidak langsung mati dalam sebulan itu artinya Tuhan memberikan waktu untuk bertobat, untuk benar-benar menyesali perbuatannya, dan dia benar-benar kembali kepada Sang Juru Selamatnya. Nah, tetapi pada faktanya teman-teman, setelah dia jatuh sakit, setelah dia meletakkan Alkitab atau kitab suci Kristen di pantatnya, setelah itu dia lagi mulai memberikan tanggapan di YouTube-nya, dan kemudian mulailah dia memberikan komentar-komentar dan juga video-video yang memang itu tidak pernah mengarah kepada pertobatannya. Nah, jadi sebenarnya Tuhan benar-benar mengasihi Ustadz Agustan. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika Ustadz Agustan menghina Alkitab, menghujat Roh Kudus, menghina amanat agung, dan kemudian menyangkal Tuhan satu-satunya penyelamat yaitu Yesus Kristus, maka kita sebagai orang Kristen melepaskan pengampunan kepada Ustadz Agustan. Nah, tapi kiranya Tuhan mengampuni dia. Karena kita benar-benar berharap kemarin bahwa Agustan benar-benar bertobat dan kembali kepada Sang Penyelamat itu, Sang Hakim itu. Karena bagaimanapun teman-teman, kita percaya juga Tuhan memberikan dia waktu, kesempatan untuk bertobat, karena benar-benar Allah mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia. Tuhan juga sebenarnya tidak mau kalau Ustadz Agustan ini mati dalam keadaan tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhannya. Nah, tetapi karena itu adalah jalan yang dia pilih, jadi waktunya Tuhan untuk menyatakan kuasanya kepada Ustadz Agustan. Nah, jadi saatnya sekarang dia harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Sang Hakim, yaitu Yesus Kristus sendiri. Seperti yang ditulis dalam Alkitab bahwa semua orang, baik yang hidup maupun yang mati, Tuhanlah yang menjadi hakim atas mereka. Dan biarlah mereka mempertanggungjawabkan sesuai perbuatan mereka. Nah, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kalau selama ini Ustadz Agustan mencoba menghina Yesus, menghujat Yesus, kemudian menghina amanat agung, menghujat Roh Kudus. Kita sudah banyak upload cuplikan video dari Ustadz Agustan terkait hinaan hujatannya terhadap kekristenan. Tetapi sebenarnya Kristen menanggapi, berkomentar bukan karena benci dengan Ustadz Agustan ini. Nah, justru memberikan jawaban terhadap apa yang dia hinakan mengenai Kristen ya, dan apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan tentang kekristenan. Jadi orang Kristen itu hanya memberikan jawaban,
hanya menanggapi, meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan. Sama seperti Ustadz Kainama juga. Nah, Ustadz Kainama selama ini dia masih hidup dan dia masih berani menantang Tuhan, menghina Tuhan. Bahkan ada banyak ayat yang dia belokkan, kebenaran dia belokkan, tetapi ada saatnya nanti Tuhan menyatakan kuasanya kepada mereka. Nah, karena Tuhan itu punya cara tersendiri. Bagaimana dia menegur orang yang selalu melawan dia. Nah, jadi kalau Ustadz Kainama masih sehat, masih membelokkan kebenaran sampai saat ini, kita juga sebagai orang Kristen bekerja untuk itu, untuk menanggapi, untuk meluruskan apa yang mereka belokkan. Jadi ini harapan saya kepada para mualaf, yang artinya teman-teman, kalau kita sudah meninggalkan kekristenan atau keimanan kita, atau kita meninggalkan Yesus, kalau kita sudah meninggalkan Tuhan kita, jangan sesekali kita kembali mengoleh ke belakang dan kemudian menyampaikan kata-kata hujatan terhadap Tuhan yang pernah kita imani, yang pernah kita yakini. Jangan. Ini pesan saya lagi kepada para mualaf yang masih aktif di YouTube ya. Jadi hati-hati. Nah, jadi apa yang menjadi permintaan Ustadz Agustan selama ini, itu Tuhan sudah berikan jawaban. Tuhan itu adalah Tuhan Maha Mendengar. Kalau menantang Tuhan, maka dia akan menyatakan kuasanya. Itu yang saya sampaikan. Mereka ini sebenarnya tidak mau belajar kepada mereka yang sudah duluan meninggal, karena penghinaan mereka seperti Coach Stephen yang juga pernah menghina Kristen, Moko Ginta, Ahmad Dedat, siapa lagi si Fitri itu kemarin yang mualaf. Nah, banyak mereka lagi teman-teman ya, yang sudah meninggal karena mereka itu suka melawan Tuhan. Kalau mereka melawan Tuhan dan kemudian Tuhan mengasihi lagi mereka, memberikan waktu untuk hidup, untuk bertobat, tetapi mereka tidak menghargai waktu, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sama seperti Ko Ustadz Agustan ini. Ko Ustadz Agustan sudah memiliki waktu beberapa bulan dikasih oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, tetapi dia tidak menghargai. Justru kesempatan itu sebenarnya dia berpikir bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Ini pelajaran bagi kita ya. Sekalipun ada usaha kemarin, upaya yang pernah saya tanggapi terkait Ustadz mengajak anaknya Zelda juga untuk pindah agama, untuk mualaf. Ketika dia berkata kepada Zelda bahwa kalau kamu mualaf, kamu masuk Islam, saya akan buat pesta besar-besaran. Nah, saya juga berpikir kemarin bahwa jangan-jangan Zelda ini, anak Ko Agustan ini, bisa-bisa jadi mualaf juga, karena tawaran-tawaran dari ayahnya sendiri itu sangat menarik sekali, sangat menggoda sekali. Tetapi ternyata sampai saat ini Zelda masih setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kemarin itu sempat ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Agustan terkait keilahian Yesus ketika Yesus mati, dan ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepada Zelda. Tapi ya puji Tuhan, Zelda itu bisa memberikan jawaban dan kita percaya bahwa Roh Kudus menuntun Zelda. Dan kiranya keluarga Zelda dan khususnya Zelda sendiri itu diberikan roh penghiburan daripada Tuhan Yesus ketika ayahnya meninggalkan dia. Dan secara manusia kita tahu bahwa kita sedih sebagai anak kalau ayah kita sudah pergi, sudah meninggalkan dunia ini, kita juga sedih secara manusia. Tetapi Zelda, dia pasti yakin bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya selama ini di dunia, dan itu perlu semua pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.